Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Dengan anggota, pertama ada Nida Unafisah dengan NIM J3102000075. Kemudian ada Rifki Daifullah dengan NIM J3102000076. Kemudian ada Rismalina Arsyadewi Laksono dengan NIM J3102000077. Kemudian ada Husna Naryah dengan NIM J3102000078. Kemudian Eulia Amara Ramadhani dengan NIM J3102000079. Kemudian Fatwa Anissa dengan NIM J3102000080. Dan yang terakhir ada Indah Nurani dengan NIM J3102000081. PKM itu apa sih? PKM adalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Tim mahasiswa harus melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar untuk selanjutnya membuat kreativitas atau komoditas usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar tersebut. Komoditas usaha PKMK dapat berupa barang ataupun jasa. Pelaku utama dalam berwirausaha ini adalah tim mahasiswa, bukan masyarakat ataupun mitra lainnya. PKMK tidak semata-mata berorientasi pada laba atau profit, akan tetapi lebih mengutamakan pada kreativitas produk dan aktivitas usahawi. Proses analisis kebutuhan dan peluang pasar menggunakan data sekunder atau diperbolehkan data primer yang diperoleh dari survei secara daring. Proses analisis kebutuhan dan peluang pasar menggunakan data sekunder atau diperbolehkan data primer yang diperoleh dari survei secara daring. Pelaksanaan PKMK dapat dilaksanakan secara daring atau diperkenankan melaksanakan secara luring dengan protokol COVID-19 secara ketat. Untuk pelaksanaan secara luring harus disertai bukti atau dokumentasi pelaksanaan yang mematuhi protokol COVID-19. Tujuan dari PKMK adalah memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Ruang lingkup dari PKMK adalah menciptakan kreativitas usaha yang dijalankan oleh tim mahasiswa dengan kreativitas produk berupa barang atau jasa. PKMK lebih mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan unik. Konsep pelaksanaan program. Program PKMK pada masa pandemi ini dimungkinkan dilaksanakan melalui konsep blended, yaitu kombinasi 3 unsur penting, yaitu virtual digital, online dan offline, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun unsur-unsur dalam konsep pelaksanaan program ada 3. Yang pertama virtual digital, yang kedua digital daring, dan yang ketiga offline luring. Artikel ilmiah ditulis mengikuti format PKM artikel ilmiah atau PKM-AI, seperti yang dicantumkan dalam Pedoman PKM-AI 2021. Luaran artikel ilmiah hanya diwajibkan bagi tim PKM yang lolos PIMNAS. Dalam luaran artikel ilmiah, nama dosen pendamping dapat dituliskan sebagai penulis anggota. Luaran. Luaran kegiatan PKMK adalah aktivitas usaha dalam bentuk aktivitas wirausaha yang dijalankan tim mahasiswa. Luaran lainnya berupa laporan kemajuan, laporan akhir, produk wirausaha, dan artikel ilmiah. Tambahan informasi lainnya yaitu pelaksanaan PKMK harus didokumentasikan dalam catatan harian dalam bentuk logbook. Laporan kemajuan dan laporan akhir yang dibuat harus merujuk pada logbook. Dalam luaran artikel ilmiah, nama dosen pendamping dapat dituliskan sebagai penulis anggota. Bagi tim yang sudah mempublikasikan artikelnya, maka tidak lagi diwajibkan menulis artikel ilmiah. Cukup melakukan relayouting artikel dan mengirimkan atau mengunggah artikel ilmiah tersebut ke SIM Belmawa. Kriteria pengusulan, kriteria persyaratan dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
Peserta PKMK adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti. Kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 mahasiswa, terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. 3. Nama-nama pengusul harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. 4. Tidak terikat bidang ilmu. Namun, bidang kegiatan disarankan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim, dengan anggota dianjurkan berasal dari lintas bidang. 5. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, dalam satu perguruan tinggi yang sama. 6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun berikutnya. 7. Besaran dana kegiatan per Sumber dana kegiatan PKMK yang pertama berasal dari Direktorat Filmawat Dikti, internal perguruan tinggi, atau pihak lain. 2. Sumber dana selain dari Direktorat Filmawa wajib melampirkan surat pernyataan bantuan dana dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 25% dana yang diajukan tim PKMK ke Filmawa. Sistematika proposal kegiatan. Proposal 1. Isian kelengkapan, sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung atau interaktif pada SIM Filmawa. Dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. 2. Isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk berkas atau file PDF. Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, II, I3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Berkas atau file isi utama proposal diunggah ke SIM Filmawa dengan penamaan file nama ketua _nama PT _PKMK.pdf untuk divalidasi oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isi utama proposal ditulis dengan 1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. 2. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. 3. Layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan isi utama proposal. Yang pertama, ada daftar isi. 2. Bab 1 pendahuluan. 3. Bab 2 gambaran umum rencana usaha. 4. Bab 3 metode pelaksanaan. 5. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan yang terdiri dari anggaran biaya dan jadwal kegiatan. 6. Daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu lampiran. Seleksi dan penilaian proposal. Proses seleksi proposal. 1. Penilaian yang menekankan pada kepatuhan,
kesesuaian penulisan dan administrasi yang disyaratkan pada pedoman. Kedua, penilaian yang menekankan pada kreativitas, kualitas, dan validitas isi PKMK yang diusulkan. Penilaian dan seleksi proposal dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Direktorat Bilmawa dan telah memenuhi kompetensi yang diperlukan. Setiap proposal akan dinilai oleh 2 orang penilai pada tempo yang sama menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan pada pedoman. Hasil penilaian akan dijumlahkan dari 2 penilai, kemudian ditentukan batas nilai kelompok PKM dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 dan pelaporan pada akhir pelaksanaan program. Setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan PKMK dalam bentuk kompilasi luaran berupa laporan akhir dan artikel ilmiah. Setiap tim pelaksana wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan pada buku catatan harian kegiatan atau logbook dan mengisi kegiatan harian rutin secara daring di Simbel Mawat terhitung sejak penandatanganan perjanjian. 2. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke Simbel Mawat dalam bentuk A. Mengantarkan isian kelengkapan laporan kemajuan berupa sampul dan pengesahan secara langsung atau interaktif pada Simbel Mawat. B. Unggah isi utama laporan kemajuan berupa daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berupa pendahuluan sampai dengan rencana tahapan berikutnya. Ketiga, mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 secara daring atau luring berupa penilaian pelaksanaan kegiatan. 4. Menyusun dan mengunggah laporan akhir ke Simbel Mawa dalam bentuk A. Mengantarkan isian kelengkapan laporan akhir berupa sampul dan pengesahan secara langsung atau interaktif pada Simbel Mawa. B. Unggah isi utama laporan akhir berupa ringkasan, daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti berupa pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. 5. Tim pelaksanaan PKMK yang ditetapkan sebagai peserta PIMNAS wajib mengunggah artikel ilmiah dan poster. Sistematika proposal kemajuan berisi tentang sejauh mana PKMK telah dilaksanakan oleh tim. Laporan kemajuan disusun terdiri dari 1. Isian kelengkapan yaitu sampul dan pengesahan. 2. Isi utama laporan kemajuan yang dikemas dalam bentuk file PDF. Isi utama laporan kemajuan ditulis dengan tipe huruf Times New Roman ukuran 12, teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi, dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Kemudian, layout menggunakan ukuran kertas A4, 1 kolom dengan margin kiri 4 cm, dan margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan isi utama laporan kemajuan. Yang pertama, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 target luaran, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 hasil yang dicapai, bab 5 potensi hasil, bab 6 rencana tahapan berikutnya, dan yang terakhir adalah lampiran. Sistematika laporan akhir berisi tentang keberhasilan pelaksanaan PKMK yang telah dilaksanakan oleh tim. Laporan akhir terdiri dari yang pertama, isian kelengkapan, sampul dan pengesahan. Yang kedua, isi utama laporan kemajuan yang dikemas dalam bentuk berkas file PDF. Isi utama laporan akhir ditulis sama seperti pada isi laporan kemajuan. Format penulisan isi utama laporan akhir yang pertama ada ringkasan, kemudian daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha, bab 5 penutup, kemudian ada daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Sistematika penulisan artikel. Tim yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS wajib membuat luaran berupa artikel ilmiah dengan layout ukuran A4 1 kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Naskah ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, jarak spasi 1,15 dan perataan teks rata kiri dan kanan. Setiap halaman diberi header berisi nama belakang penulis pertama dan judul artikel. Halaman inti adalah halaman yang memuat
isi keseluruhan artikel ilmiah dari halaman judul sampai dengan halaman akhir daftar pustaka yang jumlahnya minimal 8 dan maksimal 15 halaman. Adapun format penulisan artikel ilmiah PKMK mengikuti sistematika sebagai berikut. Judul, huruf Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal, huruf kapital dan tidak disingkat. Kemudian ada nama penulis, huruf Times New Roman ukuran 10 cetak tebal dan tidak disingkat. Ditulis di bawah judul disertai dengan alamat institusi penulis. Yang ketiga, abstrak, 1 halaman abstrak, huruf Times New Roman ukuran 11, 1 alinea dan cetak miring. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan, huruf Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan PKM, serta manfaat dan keberlanjutannya usaha. Yang selanjutnya ada metode. Huruf Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal. Metode berisi tentang bagaimana kegiatan dilakukan, termasuk waktu, lama, dan tempat. Yang selanjutnya ada berupa hasil dan pembahasan. Huruf Times New Roman ukuran 12 dicetak tebal. Bagian ini menjelaskan peluang pasar termasuk analisa ekonomi usaha yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan, menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan di dalam pendahuluan. Lalu ada ucapan terima kasih yang ditunjukkan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi pada bagian. Yang terakhir ada daftar pustaka, berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Kemudian dari kelompok kami, untuk contoh topik yang berkaitan dengan PKMK ini adalah pemanfaatan nasi sisa sebagai pakan ternak. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum